Timur Tengah mulai memanas, konflik Hamas dan Israel kembali terjadi. Diawali dengan serangan dari Hamas terhadap Israel. Yang jadi pertanyaan adalah siapa dan sebenarnya ini konflik tentang apa? Tentang politika atau perebutan kekuasaan? Dan apa yang menyebabkan penyerangan Hamas? Kemudian yang jadi pertanyaan, apakah keributan ini benar-benar perlu dilakukan? Ataukah ada pihak-pihak tersendiri yang menginginkan keributan ini terjadi? Hai semuanya, kembali lagi kita di channel ini. Kali ini kita akan membahas salah satu penyakit yang menjadi momok menakutkan juga. Tetapi penyakit ini sering diderita oleh kura-kura darat. Nah, penyakit apa itu? Penyakit ini adalah penyakit flu, di mana saat ini musim sedang mengalami peralihan ya, dari musim panas ke musim hujan. Sebelumnya untuk musim panas itu sangat direkomendasikan dan itu merupakan kondisi yang terbaik buat kura-kura sulcata terutama. Tidak hanya sulcata, kura-kura darat lain juga tentunya sangat mudah beradaptasi apabila iklim yang ada di sekitar kita itu iklim yang panas ya, dan dia cenderung hangat dan memiliki sedikit kelembapan. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan sebentar penyakit apa itu flu pada sulcata atau kura-kura darat. Jadi penyakit flu itu adalah ketika kura-kura kita mengeluarkan lendir dari hidungnya, dan bisa saja itu terjadi di beberapa kasus itu hidungnya mampet. Nah, untuk kasusnya itu bisa kita amati setiap beberapa hari atau beberapa minggu sekali. Kita amati apabila terdapat mampet di hidung kura-kura darat kita, nah itu berarti menunjukkan bahwa kura-kura tersebut mengalami flu. Nah, selain itu, apalagi kondisi yang bisa terjadi itu adalah bersin pada kura-kura. Nah, untuk bersin ini memang sangat jarang dan itu pada saat tertentu saja dia akan bersin. Bersin itu berarti dia sedang mengeluarkan lendir tersebut. Suara bersinnya itu tidak terlalu kencang tapi bisa terdengar di telinga kita. Mungkin saya akan ambil contoh untuk kondisi hidung di kura-kura saya, dan sekalian juga kita amati untuk kali ini. Jadi untuk hidung kura-kura sulcata itu seperti ini. Nah, untuk hidungnya itu seperti ini ya. Ini kebetulan dia baru saja sembuh ya. Kemarin itu ini bersin-bersin. Nah, di sini bisa kita amati ya. Di situ ada 2 lubang. Nah ini dia sedikit berair, bisa kelihatan teman-teman. Nah itu membuktikan atau menandakan bahwa kura-kura ini pilek. Nah, untungnya ini belum sampai mampet, dan biasanya kalau sampai mampet saya akan gunakan air atau tisu yang basah untuk mengelap kura-kura ini, khususnya untuk hidungnya. Ini bisa terlihat. Nah, ini menandakan bahwa kura-kura kita sedang terkena flu ya. Nah, selama saya pengalaman untuk kasus flu atau pilek ini, di beberapa kasus dia memang tidurnya kurang tenang ya.
bahkan cenderung sering mencari-cari makanan di kandangnya dan cenderung menggigit-gigit kandangnya. Nah, maka dari itu untuk mitigasinya saya juga lebih sering memberikan pakan, yaitu sehari bisa 2-3 kali. Kemudian tidak lupa juga lampu UVA UVB, dimana sebenarnya untuk penyakit pilek ini adalah penyakit yang biasa menjangkit kura-kura darat, terutama sulcata ini pasti sering sekali. Nah, ini hampir setahun itu bisa 3-5 kali dia mengalami pilek itu. Nah, untuk selanjutnya untuk perawatan ya pastinya akan lebih baik jika kura-kura itu kita pisah dari lainnya ya, karena supaya tidak tertular. Nah, itu untuk kasus apabila kandangnya dirasa kurang luas, tapi tidak masalah juga kita gabung asalkan dengan penerangan dan lampu UVA UVB yang cukup sehingga suhu bisa tercapai di 32-35 derajat Celcius. Nah, kenapa suhunya ditargetkan untuk segitu? Karena untuk mencapai temperatur panas yang diharapkan. Nah, temperatur panas ini sebenarnya yang kita butuhkan hanya temperatur ya, tidak membutuhkan untuk UVB. Nah, jadi kita bisa gunakan lampu untuk pemanas saja, itu sudah cukup asalkan suhu panas bisa tercapai. Kemudian ada contoh lagi, saya akan berikan contoh kasus kura-kura yang benar-benar sehat dan dia tidak pilek. Seperti apakah? Contohnya adalah seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah contoh kura-kura yang tidak pilek. Nah, ini dia sehat, alhamdulillah. Hidungnya lebar ya, terbuka dan tidak mampet, juga tidak berlendir. Nah, tapi ini ada sedikit kotoran, mungkin kita akan bersihkan. Susah ternyata. Nah, ini seperti ini. Nah, penyakit pilek ini apakah berbahaya? Itu yang masih menjadi pertanyaan selama ini, mungkin akan saya coba jawab kali ini. Jadi untuk penyakit pilek ini atau flu ini apakah berbahaya? Sebenarnya penyakit ini adalah penyakit yang sudah umum atau lumrah diderita atau diterima oleh kura-kura, khususnya kura-kura sulcata, karena memang sulcata itu mengalami perubahan iklim yang ekstrim apabila dia berada di habitat aslinya, yaitu di gurun. Mana di gurun itu ketika siang dan malam itu mengalami perubahan suhu yang sangat ekstrim. Nah, untuk penyakit flu ini apakah berbahaya? Ya, sebenarnya ini tidak berbahaya. Yang berbahaya adalah apabila penyakit flu itu dibiarkan terus-menerus hingga menyebabkan gangguan tubuh pada sulcata seperti lemas, dan mungkin karena kelembapan yang tidak terjaga dia bisa tumbuh jamur di rahangnya. Nah, itu sangat-sangat berbahaya sehingga bisa menyebabkan sulcata kita itu tidak nafsu makan. Tidak nafsu makan tersebut tentunya akan mengganggu kondisi kesehatan dan pertumbuhan sulcata kita. Nah, untuk solusinya di sini tentunya pastinya kita harus wajib lampu, yaitu lampu UVA, UVB itu lebih baik. Kemudian suhu ya, suhu ruangan atau suhu kandang yang kita gunakan itu 32-35 derajat Celcius, itu sangat bagus untuk kondisi memelihara kura-kura sulcata di iklim atau ketika cuaca sedang seperti saat ini, yaitu masuk ke musim dingin atau musim hujan. Nah, tentunya selain itu juga kita untuk yang kandang outdoor, kita juga mengatur
keadaan sulcata kita. Jadi ketika hujan ya pastikan kandangnya itu setelah hujan kita keringkan sehingga tidak ada air yang mengendap di situ. Dan karena suhunya menjadi dingin ya kita mungkin bisa pindahkan terlebih dahulu ke rumah kita atau ke dalam, atau bisa saja kita memindahkan ke tempat outdoor tapi yang kering dan suhunya tidak begitu dingin. Nah, selain itu jangan lupa nutrisi ya. Nutrisi pastinya kita akan berikan makanan yang agak berlebih ketika musim hujan seperti ini. Selain itu pelet juga sangat bagus untuk perkembangan kura-kura kita. Nah, mungkin untuk video kali ini cukup sekian, dan apabila ada pertanyaan-pertanyaan mengenai kura-kura atau yang lainnya silahkan tulis di kolom komentar, dan jangan lupa mengikuti giveaway di video saya yang ember budik dumber. Nanti untuk giveaway akan saya undi di bulan Desember. Seluruh komentar yang ada di situ akan saya undi dan akan saya berikan giveaway berupa merchandise menarik. Mungkin cukup sekian untuk video saya kali ini. Sampai jumpa di lain waktu.